Kalau mobil ini juara, saya ikhlas jadi istrimu. Kalimat ini bukan main-main. Seorang pembalap wanita asal Jerman menantang mekanik Indonesia di tengah gemuruh arena balap internasional. Tapi siapa sangka, pria yang terlihat sederhana ini ternyata menyimpan rahasia yang selama ini dicari oleh dunia otomotif. Tonton sampai akhir, karena di akhir video, semua yang kamu duga akan berbalik. Asal kota mana yang paling banyak nonton cerita ini? Ayo absen dulu di komentar. Tulis kota kamu. Langit Munich siang itu bersih, tapi lantai pit penuh debu, bau karet terbakar dan oli menyengat. Mesin-mesin meraung dari kejauhan, penonton bersorak, dan para kru balap berlarian ke sana kemari dengan wajah tegang. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria berdiri diam, tangannya penuh bekas oli. Matanya fokus menatap dashboard elektronik yang terbuka. Pria itu adalah Arka Prasetya, mekanik dari Indonesia yang tidak dikenal siapapun di lintasan itu, setidaknya belum. Arka bukan bagian dari tim besar. Ia hanya teknisi lepas yang sering ditugaskan membetulkan masalah darurat. Tak banyak bicara, ia datang dengan kotak alat, memperbaiki apa yang rusak, lalu menghilang seperti angin. Tapi hari itu, ia tidak bisa segera pergi. Mobil nomor 17 dari tim Phoenix Motorsport, yang dikendarai Lina Coleman, pembalap wanita kebanggaan Jerman, mengalami kerusakan rem hidrolik di sesi latihan bebas. Tim teknisi utama sedang menangani insiden lain. Manajer panik. Waktu mereka tinggal 20 menit sebelum sesi kualifikasi. Seseorang menyebut nama Arka, dan dia dipanggil dengan tergesa. Tanpa banyak bicara, Arka membuka panel, mengecek tekanan sistem, memutar satu baut kecil, lalu mengutak-atik sensor dengan jemari cekatan. Gerakannya seperti sudah mengenal sistem itu sejak lahir. Beberapa teknisi lokal memperhatikan dengan raut tak percaya. Siapa orang ini? Baru pertama lihat. Bisik salah satu dari mereka. Tapi mereka hanya bisa diam saat rem kembali bekerja, dan notifikasi sistem berubah jadi hijau. Lina mendekat. Awalnya dia tak tertarik, tapi begitu melihat pria asing itu berdiri di samping mobilnya dengan santai, ia mendekat dan menatap dari ujung helm. Jadi kamu yang memperbaiki mobilku, katanya dalam nada menantang. Arka hanya mengangguk, menyeka tangannya dengan lap kotor. Indonesia ya? Tanya Lina, setengah mengejek. Orang-orang bilang kamu mekanik jenius. Tapi kau tahu, di sini bukan bengkel pinggir jalan. Arka hanya tersenyum kecil. Saya tahu. Senyum itu mengusik Lina. Entah kenapa terasa tidak sopan, atau mungkin terlalu tenang untuk orang yang barusan menyentuh mobil bernilai jutaan euro. Kalau kau merasa sehebat itu, ujar Lina, menantang, aku ada satu taruhan. Beberapa kepala langsung menoleh ke arah mereka. Kalau mobil ini menang di final, saya ikhlas jadi istrimu, kata Lina, nyaris seperti meludah tantangan. Semua orang terdiam. Salah satu kru sampai menjatuhkan obeng. Arka menatapnya sebentar. Tak ada gura terkejut, hanya tatapan dalam, seolah menilai bukan perkataannya, tapi kenapa dia mengatakannya. Kamu yakin? Tanya Arka. Suaranya tenang, tak meninggi, tapi menusuk. Lina mengangkat dagu. Sangat. Arka menghela napas pelan, lalu menatap mobil itu, lalu matanya kembali ke Lina. Baik, katanya. Tapi saya tidak bekerja demi taruhan. Saya memperbaiki karena memang harus diperbaiki. Ia berbalik, berjalan menjauh dari kerumunan, meninggalkan semua orang dalam diam yang membeku. Beberapa orang tertawa tak percaya. Gila, siapa sih dia? Sementara itu, Lina berdiri di samping mobilnya, sedikit bingung. Ia tidak menyangka Arka akan menjawab seperti itu. Bukan menolak, tapi juga bukan menerima dengan semangat. Ada sesuatu di cara bicaranya, semacam kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Bukan sombong, tapi juga bukan tunduk. Dan entah mengapa, kalimat Arka mengganggunya lebih dari tantangan yang ia lemparkan sendiri. Hari itu, Arka tidak kembali ke pit. Ia berjalan kaki keluar arena, menyusuri gang kecil yang mengarah ke halte bus. Tangannya masih kotor. Saat ia duduk di bangku kayu, angin musim semi menerpa wajahnya.
Ia menatap langit. Dalam hatinya ia berbisik, "Jangan biarkan kesombongan menjerat langkah ini, ya Rab." Sementara itu, di dalam lintasan, Lina menatap dashboard mobil yang kini berfungsi normal. Layar digital menampilkan stabilitas tekanan rem, suhu optimal, dan sistem respons throttle yang lebih ringan. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam karir balapnya. Kepercayaan pada seseorang yang bahkan tak ia kenal. Bukan karena Arka menyelamatkan mobilnya, tapi karena caranya memperlakukan mesin seolah ia sedang merawat sesuatu yang hidup, bukan sekadar logam dan kabel. Malamnya, berita tentang mekanik asing menyebar ke grup-grup internal antar teknisi. Tak ada yang tahu nama lengkapnya. Tapi semua mulai mencari tahu. Dan Lina? Ia duduk sendiri di kamarnya, menatap keluar jendela hotel. Wajah Arka terbayang di pikirannya, bersama tatapan tenang dan suara pelan yang lebih mengusik dari sorakan penonton. "Saya tidak bekerja demi taruhan." Lalu ia teringat ucapannya sendiri. Satu kalimat yang ia ucapkan hanya untuk menguji ego seorang asing. "Kalau mobil ini juara, saya ikhlas jadi istrimu." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lina merasa ia sedang bermain dengan api. Pagi itu Munich masih sunyi. Kabut tipis menggantung rendah, seperti enggan beranjak dari permukaan jalan. Di sebuah sudut padat yang jarang dilewati siapapun, terdengar suara alat kerja mekanik. Klik, putar, gesek, ritmis seperti musik mesin yang hanya dimengerti oleh mereka yang bersahabat dengan logam. Disitulah Arka duduk, sendirian. Ia datang lebih awal, bahkan sebelum matahari sepenuhnya naik. Di depannya, terbuka blueprint kecil yang digambarnya sendiri semalam di penginapan sederhana. Selembar kertas berisi sketsa jalur sistem pendingin baru, dengan coretan rumus-rumus yang tak umum dipakai dalam industri otomotif balap. Ia memandang gambar itu lama. Tiba-tiba tangannya berhenti. Ia menghela napas dalam, seperti sedang menimbang sesuatu yang besar. Di benaknya berputar pertanyaan yang tak bisa ia abaikan. Apa aku siap terlihat oleh dunia yang dulu kutinggalkan? Langkah kakinya terasa berat ketika mendekati mobil Lina yang kini dalam kondisi sempurna. Tak seorang pun dari tim utama berada di sana. Belum. Itu waktu yang ia butuhkan. Ia membuka kembali panel bagian intake udara dan melirik sistem injeksi bahan bakar. Matanya tajam, penuh perhitungan. Lalu ia mengeluarkan komponen kecil dari sakunya. Modul tambahan yang ia rakit sendiri dari transistor bekas, dikemas dengan isolasi termal buatan tangan. Ia tak mengubah tenaga maksimum. Itu melanggar regulasi. Tapi ia tahu, dalam balapan, kecepatan bukan hanya soal tenaga, tapi soal kendali. Kendali atas suhu, atas traksi, atas reaksi. Dan semua itu bisa dimulai dari sistem pendingin. Dengan tangan terampil, ia menyambungkan kabel tambahan, mengatur ulang jalur aliran udara dari intercooler ke intake chamber. Ia memasukkan algoritma baru ke dalam sistem ECU, sederhana, tapi efektif, yang memungkinkan mesin menyesuaikan suhu pembakaran berdasarkan cuaca dan tekanan lintasan secara real-time. Sesuatu yang bahkan tim Jerman belum terapkan. Ia menyelesaikan semua dalam 27 menit. Kemudian duduk di bangku kayu di belakang pit. Mencuci tangannya di ember kecil yang ia bawa sendiri. Wajahnya datar, tapi mata menyimpan beban. "Ini bukan tentang taruhan," gumamnya pelan. "Ini tentang siapa aku sebenarnya." Tepat saat itu, Lina datang. Rambutnya terikat. Wajahnya masih menyimpan emosi dari hari sebelumnya. Ia melihat Arka dari kejauhan. Regu. Tapi kemudian mendekat. "Kenapa kamu di sini sepagi ini?" Tanyanya dingin. Arka berdiri, menghadap padanya. Ia tak menjawab langsung. Hanya menatap wajah Lina, lalu berkata pelan. "Kadang yang lebih awal bukan ingin mendahului, tapi ingin memastikan segalanya bekerja dengan jujur." Lina menyipitkan mata. "Kamu bicara seperti filsuf, padahal kamu cuma mekanik." Arka mengangguk pelan. "Bisa jadi." 1 detik. 2 detik. Dia menggantung. Lina memutar bola mata dan hendak pergi, tapi Arka berkata, "Aku tak pernah menganggap taruhanmu sebagai candaan.
Tapi aku juga tak memperbaiki mobilmu untuk menikah. Langkah Lina berhenti. Aku memperbaikinya, karena setiap sistem yang salah arah berhak diberi kesempatan untuk lurus kembali. Kalimat itu menggantung di udara. Lina membalikkan badan. Kali ini ia tak berkata apa-apa. Tapi ada sesuatu di sorot matanya yang berubah. Bukan kemarahan, tapi rasa ingin tahu yang tak bisa ia sangkal. Hari itu, saat sesi latihan dimulai, mobil Lina melaju mulus. Tapi bukan itu yang membuat tim teknis tercengang. Yang membuat mereka berkumpul penuh heran adalah data yang muncul di layar komputer. Konsumsi bahan bakar turun 18%. Suhu mesin lebih stabil, bahkan saat dipacu dalam tikungan tajam. Respon throttle nyaris tanpa jeda. Apa kalian mengubah sistem pendingin? Tanya salah satu insinyur. Tak ada yang menjawab. Kepala tim mulai panik. Mereka menelusuri catatan sistem, namun tak menemukan jejak modifikasi ilegal. Semua dalam parameter yang sah. Tapi tetap, ini tak masuk akal. Lina tahu. Dia tahu siapa yang mengubah segalanya. Tapi ia tak mengatakannya. Sementara itu, di ruang istirahat kecil, Arka duduk sendiri. Tangan kirinya memegang tasbih kayu lusuh. Ia tidak menghitung doa, hanya menggulirkan satu persatu biji, seperti menenangkan hati. Jika ini jalan yang harus kutempuh, kuatkan, bisiknya pelan. Jangan biarkan aku menginginkan apa yang bukan milikku. Tapi jika jalan ini engkau bukakan, jangan biarkan aku melangkah dengan sombong. Ada ketenangan yang melingkupinya. Di luar, dunia mulai bertanya, siapa mekanik itu? Tapi bagi Arka, pertanyaannya bukan itu. Yang ia takutkan justru satu hal. Bagaimana jika dunia tahu siapa dia sebenarnya? Sore hari setelah sesi latihan, cuaca Munich berubah murung. Awan kelabu menggantung di atas padek, seolah mewakili perasaan orang-orang yang tak bisa menerima kenyataan di depan mata. Tim Phoenix Motorsport menjadi bahan pembicaraan. Bukan karena Lina berhasil mencetak waktu tercepat di sirkuit itu. Hal yang luar biasa memang, tapi bukan hal baru. Yang menggemparkan adalah bagaimana mobilnya bisa mencetak waktu tersebut dengan kestabilan mesin yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di ruang kontrol teknis, layar demi layar menampilkan data performa mobil nomor 17. Konsumsi bahan bakar nyaris sempurna. Suhu mesin tetap di ambang ideal meski putaran maksimal ditekan hingga batas. Dan tidak ada delay dalam sistem throttle. Semua berjalan seperti orkestra yang tanpa celah. Terlalu mulus. Terlalu aneh. Salah satu insinyur senior dari tim rival, Bernd Raufmann, menatap layar monitor dengan dahi berkerut tajam. Ia sudah 20 tahun lebih di dunia balap, dan instingnya mengatakan ada yang tak beres. Ia melihat ulang data dari sistem ECU dan mapping mesin milik tim Phoenix. Ini bukan hanya perbaikan kecil, gumamnya kepada asisten di sebelahnya. Ini seperti mesin baru yang diselubungi kulit lama. Tidak mungkin mereka lakukan itu dalam waktu semalam, kecuali seseorang dari luar masuk. Ia mengetik cepat, mencocokkan data dengan rekaman pengawasan kamera. Terlihat di rekaman, seseorang memasuki area pit lebih awal dari anggota tim lainnya. Seorang pria berambut hitam, postur tegap, mengenakan jaket lusuh. Raufmann memperbesar gambar. Siapa dia? Tanyanya pelan, setengah pada dirinya sendiri. Beberapa jam kemudian, rumor mulai menyebar. Di lorong-lorong, di antara tumpukan ban dan boks alat berat, para teknisi mulai berbisik tentang mekanik asing yang menyentuh mobil Lina. Sebagian menganggapnya jenius dadakan, tapi sebagian lain menaruh curiga. Di ruang istirahat utama, ketegangan terasa seperti asap tebal yang menggantung. Beberapa mekanik dari tim lawan sengaja menatap Arka dengan pandangan tak bersahabat. Ada yang sengaja membanting toolbox saat lewat, seolah memberi peringatan tanpa kata. Namun Arka tetap tenang. Ia duduk di pojok ruangan, membersihkan tangannya dari sisa oli, tak sedikit pun menoleh. Diamnya adalah tameng, tapi juga duri bagi yang membencinya. Lina pun mulai merasakan tekanan. Beberapa jurnalis menyodorkan pertanyaan yang menyudutkan saat konferensi pers. Apakah Anda menggunakan teknologi ilegal?
Benarkah ada manipulasi sistem ECU di mobil Anda? Ada rumor bahwa tim Anda dibantu pihak eksternal. Apakah Anda menyembunyikan sesuatu? Lina menjawab dengan tatapan tajam. Saya hanya menjalankan mobil saya. Soal teknis, tanya ke tim mekanik. Tapi jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Usai konferensi, ia mendatangi Arka yang tengah berdiri sendirian di dekat padek. Hujan mulai turun rintik-rintik, membuat udara semakin dingin. Apa yang kamu pasang di mobilku? Tanyanya tajam, tanpa basa-basi. Arka menoleh. Tenang. Sesuatu yang membuat mobilmu tak mudah lelah. Itu bukan jawaban, balas Lina. Suaranya mulai meninggi. Arka menatap langsung ke matanya. Dalam. Jujur. Tapi bukan tunduk. Aku tak melanggar apapun. Aku hanya memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Selebihnya biar sistem bekerja. Lina menarik napas, lalu menghembuskannya cepat. Ada kemarahan, tapi juga kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu, jika memang benar ada manipulasi, mobil itu takkan lolos verifikasi teknis. Tapi nyatanya, semua sah. Dan itu justru membuatnya takut. Karena jika itu sah, berarti Arka benar-benar berada satu langkah di depan semua orang di lintasan itu. Malamnya, sekelompok teknisi dari tim rival menyusup ke area Phoenix. Mereka mencari bukti. Mereka membuka panel, memeriksa kabel, bahkan mencoba mencocokkan komponen dengan data pabrik. Tapi tak satu pun yang mencurigakan. Yang mereka temukan hanyalah keheningan dan kesempurnaan. Keesokan harinya, tim investigasi resmi VIA memanggil Arka untuk dimintai keterangan. Di ruangan putih dengan cahaya terang yang menyilaukan, Arka duduk di hadapan 3 orang teknisi senior dan 2 jurnalis otomotif internasional. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa Anda memiliki latar belakang teknik formal?" Arka mengangguk. "Saya lulusan teknik mesin." "Dari universitas mana?" Arka diam sejenak. "Dulu, saya meneliti sistem pendingin untuk kendaraan ramah lingkungan sebelum saya memutuskan berhenti." "Kenapa berhenti?" Arka menatap meja. Tangannya menggenggam. Karena tak semua orang suka sistem yang bekerja terlalu sempurna. Ruangan hening. Tidak ada yang mengerti sepenuhnya maksud kalimat itu. Tapi semua merasakan beban yang menggantung di dalamnya. Salah satu pewawancara menulis sesuatu di notepad. Wajahnya serius. Tapi dalam hati, ia tahu, mereka tidak berhadapan dengan mekanik biasa. Di luar ruangan, hujan turun lebih deras dari hari sebelumnya. Dan di dalam dada Arka, gejolak mulai membara. Ia tahu waktunya bersembunyi telah lewat. Tapi apakah dunia siap menerima kehadirannya? Atau akan membakarnya hidup-hidup seperti dulu? Pagi itu, headline di salah satu media otomotif ternama Eropa menampar dunia balap seperti gelombang air es. The Silent Genius from Indonesia, Unknown Mechanic Who Changed the Game. Satu judul, disertai foto buram Arka tengah membungkuk di samping mobil nomor 17, membuat publik gaduh. Apa yang semula hanya bisik-bisik padek, kini berubah menjadi sorotan internasional. Sosok pria yang tidak pernah muncul di layar resmi, tidak terdaftar sebagai anggota tim resmi Phoenix Motorsport, dan tidak memiliki sponsor pribadi, mendadak diburu oleh wartawan, pengamat teknologi, bahkan investor startup otomotif. Arka yang sederhana itu, kini menjadi nama yang disebut-sebut di ruang-ruang rapat perusahaan mesin Jerman, di forum balap Jepang, bahkan hingga ke komunitas riset kendaraan listrik di Swedia. Namun di balik itu semua, Arka tetap menjadi dirinya sendiri. Ia masih berjalan ke padek dengan jaket lama, celana kerja yang sudah luntur, dan sepatu yang tak pernah berganti. Saat wartawan mulai berdatangan, ia menunduk, menolak wawancara, dan memilih duduk di pojok ruang servis sambil menulis sesuatu di buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Buku itu sudah lapuk, berisi coretan tangan yang rumit, perhitungan tekanan, suhu, hingga konsep-konsep termodinamika yang tak lagi ia publikasikan sejak bertahun lalu. Di dalamnya juga ada gambar-gambar kecil yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang menghayati mesin seperti merasakan detak jantung manusia. Sementara itu, Lina duduk di ruang tak jauh dari sana,
membaca artikel yang memuat nama Arka dalam 5 bahasa berbeda. Wajahnya tegang. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak tahu siapa orang yang berdiri di sisinya. Ia mencoba menelepon manajernya, menanyakan apakah Arka benar terdaftar di sistem tim. Jawabannya jelas. Tidak. Dia hanya freelance mekanik, kata sang manajer. Datang saat darurat. Kita bayar harian. Itu pun karena rekomendasi teknisi Jerman Timur. Lina menggigit bibir. Jari-jarinya mengetuk meja. Dan sekarang seluruh dunia menghubungi kita hanya untuk menanyakan satu hal. Siapa sebenarnya orang itu? Di layar laptopnya, puluhan surel masuk. Beberapa dari insinyur universitas terkemuka. Beberapa dari tim balap profesional. Bahkan ada dari pemerintah yang menawarkan beasiswa riset dan laboratorium pribadi. Semua untuk Arka. Tapi ia tahu, Arka tidak mengejar itu. Ia tidak mengincar panggung. Justru mungkin ia menghindari sorotan. Sore harinya, saat hujan mulai turun pelan, Lina memberanikan diri mendatangi Arka di belakang garasi. Ia melihat pria itu tengah menyapu genangan air yang masuk lewat celah. Bukan karena disuruh, tapi karena ia tak tahan melihat alat-alat kerja terancam basah. Kamu tahu, kamu sekarang masuk berita di seluruh dunia. Tanya Lina tanpa basa-basi. Arka tak langsung menjawab. Ia meletakkan sapunya perlahan, lalu berdiri, menghadap ke arah Lina dengan sorot mata yang tidak menghindar, tapi juga tidak mencari perhatian. Aku tahu, katanya datar. Kenapa kamu tetap di sini? Kamu bisa ambil semua kesempatan itu. Uang, nama, penghargaan. Arka menarik napas dalam. Dulu, aku pernah percaya semua itu penting. Lalu aku kehilangan semuanya, termasuk siapa aku sebenarnya. Lina terdiam. Ucapan itu menampar sesuatu di dalam dirinya. Waktu itu, lanjut Arka pelan, aku hanya ingin membuat mesin yang tak pernah lelah. Bukan untuk balapan, tapi untuk mereka yang hidupnya bergantung pada perjalanan panjang. Petani, nelayan, orang tua yang menunggu angkutan umum. Ia menunduk sejenak. Suaranya lebih pelan, tapi terasa lebih dalam. Lalu sistem itu dicuri. Dipatenkan tanpa namaku. Aku dilaporkan melanggar kode etik laboratorium. Reputasiku habis. Aku kehilangan lisensi. Dunia bilang aku gagal. Tapi aku tahu Allah masih memelukku. Lina menatap pria itu dengan perasaan campur aduk. Egem, sedih, marah pada dunia yang tega menghapus orang seperti ini dari sejarah. Jadi kamu lari? Tanya Lina. Tidak, aku hanya berpindah jalur. Kalau orang-orang membangun dunia lewat sorotan, biarlah aku membantu dari balik bayang. Suara petir menggema dari kejauhan. Hujan semakin deras. Tapi di antara mereka, ada keheningan yang lebih berat dari gemuruh langit. Tak lama kemudian, manajer balapan masuk dengan wajah panik. Arka, kamu harus ke ruang rapat sekarang. Ada utusan dari Federasi Internasional dan beberapa sponsor besar. Mereka ingin bicara langsung. Arka menatapnya sebentar, lalu berpaling pada Lina. Kamu pikir aku harus pergi? Lina menggigit bibir. Ia ingin bilang, ya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, jika Arka melangkah ke sana, maka dunia akan berubah selamanya. Bukan hanya bagi Arka, tapi juga bagi dirinya. Akhirnya ia berkata, pelan, kalau kamu yakin sistemmu bekerja, maka biarkan sistem itu menemukan jalannya sendiri. Arka menunduk. Senyum tipis terbit di wajahnya. Bukan senyum menang, tapi senyum orang yang akhirnya merasa dilihat bukan karena keanehannya, tapi karena keberadaannya yang utuh. Ia melangkah menuju ruang rapat. Di belakangnya, mata Lina menatap lekat, bukan lagi dengan kecurigaan, tapi dengan rasa hormat yang tulus, dan kekaguman yang tak bisa ia bendung. Sementara itu, di layar utama lintasan, grafik menunjukkan mobil nomor 17 mencetak performa paling stabil sepanjang musim. Dan dunia mulai membalikan arah pandangnya ke pria sederhana yang selama ini mereka anggap tak ada. Malam itu, suasana kamar hotel Lina jauh dari kebisingan balapan.
Tak ada suara penggemar yang bersorak, tak ada denting gelas perayaan. Hanya lampu meja yang menyala redup dan lembar-lembar artikel yang berserakan di tempat tidur. Semua memuat satu nama, Arka Prasetya. Tangannya menggulung salah satu kertas, lalu melemparkannya ke lantai. Napasnya tidak beraturan. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Pikirannya berisik, meski sekelilingnya sunyi. Ia memutar ulang kalimat-kalimat Arka sore tadi, tentang kehilangan, tentang keikhlasan, tentang bagaimana seseorang bisa tetap berdiri bahkan setelah dihancurkan oleh sistem. Tapi yang paling menusuk adalah kalimat itu. Aku tak memperbaiki untuk menang. Aku memperbaiki karena yang rusak tidak pantas dibiarkan rusak selamanya. Lina memejamkan mata. Hatinya sesak. Karena semakin ia mengenal Arka, semakin ia merasa kecil. Tantangan yang dulu ia lontarkan dengan nada sombong, kini terasa seperti dosa. Ia berkata akan ikhlas menjadi istri Arka bila menang. Tapi ia bahkan tak pernah memahami apa yang sedang ia hadapi. Arka bukan sekadar mekanik. Ia adalah luka yang berjalan dalam diam. Dan sekarang, ia, Lina Coleman, pembalap yang biasa berdiri di podium dengan kepala tegak, mulai ragu dengan dirinya sendiri. Di luar kamar, hujan belum berhenti. Dingin merambat hingga ke dalam lantai. Lina berdiri di depan jendela, memandangi kilatan lampu kota Munich. Biasanya, malam sebelum hari balap membuatnya bersemangat. Adrenalin membuncah. Tapi malam ini, jantungnya berdebar bukan karena lintasan, tapi karena rasa bersalah. Dia mengambil ponsel, membuka pesan yang belum terkirim. Isinya hanya satu kalimat. Arka, bisakah kita bicara, bukan sebagai pembalap dan mekanik, tapi sebagai dua manusia biasa? Tapi ia tak pernah menekan tombol kirim. Karena ia takut. Bukan takut ditolak, tapi takut menghadapi kenyataan. Bahwa Arka mungkin tak menganggapnya lebih dari sekadar bagian dari taruhan itu. Paginya, Lina datang ke padek lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin. Napas membentuk kabut tipis. Tapi Arka sudah ada di sana. Duduk di bangku kayu, memandangi mobil dengan mata yang tenang. Lina mendekat, ragu-ragu. Kakinya terasa berat, tapi mulutnya lebih berat lagi. Kamu tidak tidur? Tanyanya, mencoba membuka percakapan. Arka menoleh sebentar. Tidur, tapi hati tetap terjaga. Lina menelan ludah. Aku ingin bicara soal taruhan itu. Arka mengangguk pelan, seolah sudah menebak. Aku tahu. Aku minta maaf. Lanjut Lina. Suaranya hampir bergetar. Itu ucapan bodoh. Aku terbiasa bicara dengan ego. Aku kira kamu hanya pria iseng yang ingin numpang nama. Tapi kamu bukan itu. Kamu jauh lebih dalam dari yang aku bayangkan. Arka tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat mobil yang sedang tertutup kanopi. Lalu berkata, manusia itu suka mencoba mengukur orang lain dari apa yang terlihat. Tapi mesin tak pernah menilai siapa yang memperbaikinya. Mesin hanya merespons kejujuran. Lina menunduk. Aku tak tahu cara membayar kesalahanku. Kamu sudah membayarnya. Jawab Arka lembut. Dengan apa? Dengan ketulusanmu sekarang. Ada jeda panjang di antara mereka. Lalu, untuk pertama kalinya, Lina duduk di samping Arka. Tak ada yang bicara. Tapi keheningan itu terasa tidak canggung. Justru menenangkan. Beberapa saat kemudian, suara sepatu mendekat. Rudi Kramer, manajer tim balap dari Eropa, berdiri dengan raut serius. Ia membawa dokumen dan sebuah tablet. Arka, aku butuh bicara empat mata, katanya tegas. Lina berdiri, hendak pergi, tapi Arka menahan. Tak apa, di sini saja. Rudi menghela napas. Baik. Dengar, sejak semalam, proposal kerjasama membanjiri emailku. Tim dari Swedia, Kanada, Jepang semua ingin kamu. Tapi bukan untuk jadi mekanik. Mereka ingin kamu sebagai lead engineer. Mereka tahu siapa kamu. Arka. Arka diam. Kita tahu kamu bukan orang biasa.
Dulu kamu pernah memimpin riset tentang pendingin hibrida. Lalu menghilang. Sekarang kamu muncul lagi. Dunia ingin kamu kembali. Lina menatap Arka. Terkejut. Ia baru sadar potongan-potongan puzzle mulai menyatu. Arka, kamu ilmuwan. Bisiknya. Nyaris tak percaya. Arka mengangguk. Pelan. Dulu. Sekarang aku hanya mencoba memperbaiki hal yang pernah kurusak. Rudy menyodorkan dokumen. Tanda tangan ini. Mulai minggu depan kamu bisa punya lab sendiri, tim sendiri, gaji 3 digit. Tapi Arka tak menyentuhnya. Ia hanya berkata, kalau semua ini karena aku memperbaiki mobil Lina, maka tawaran itu bukan untuk siapa aku, tapi karena siapa dia. Rudy terdiam. Tidak mengerti maksudnya. Tapi Lina paham. Dan hatinya mencelos. Arka bukan menolak kemewahan itu. Ia hanya tidak ingin mengambilnya jika bukan karena nilai dirinya sendiri. Lina berdiri. Tatapannya berubah. Tidak lagi ragu. Tapi juga tidak lagi menyombong. Arka, katanya perlahan. Kalau kamu tidak bekerja demi taruhan, dan tidak bekerja demi pengakuan, lalu kamu bekerja demi apa? Arka menatap matanya dalam-dalam. Demi menepati janji pada diriku sendiri, bahwa aku tidak akan lagi membiarkan sistem mengambil alih hidupku. Mata Lina berkaca-kaca. Ia tahu lelaki ini bukan pria biasa, tapi juga bukan pahlawan seperti di film. Ia hanya manusia yang pernah dihancurkan dunia, lalu memilih memperbaiki dunia yang menghancurkannya. Tanpa balas dendam, tanpa drama, hanya dengan keikhlasan. Dan untuk pertama kalinya, Lina sadar, mungkin, dialah yang benar-benar sedang kalah. Hari itu, Munich bergetar oleh teriakan ribuan penonton. Arena sirkuit dipenuhi warna, suara, dan tensi yang mengeras di udara. Balapan final akan dimulai dalam 1 jam. Bendera-bendera negara peserta berkibar, layar-layar raksasa menampilkan nama para pembalap, dan semua kamera sudah bersiap mengabadikan sejarah. Di tengah keramaian itu, Arka berdiri di belakang pit Phoenix Motorsport. Jaket lusuhnya tetap melekat, kontras dengan jas hitam teknisi dari tim-tim elit lain. Tapi ia tidak peduli. Ia melihat mobil nomor 17, kendaraan yang kini lebih dari sekadar mesin. Ia adalah cerminan dari luka, ketekunan, dan keyakinan yang tak pernah meminta validasi. Tak jauh dari sana, Lina mengenakan baju balap. Helmnya digenggam di tangan kiri. Ia melihat ke arah tribun, lalu menarik napas dalam. Bukan karena gugup, tapi karena ia tahu, hari ini bukan tentang menang, tapi tentang membayar sesuatu yang dulu ia remehkan. Saat briefing terakhir selesai, Arka memanggilnya perlahan. Lina. Ia menoleh. Tatapan mereka bertemu. Bukan tatapan antara pembalap dan mekanik, tapi dua manusia yang membawa beban di punggung masing-masing, dan memilih bertahan. Apapun yang terjadi di lintasan nanti, kata Arka, suaranya dalam. Jangan pikirkan taruhan itu. Anggap saja kamu sedang menyelesaikan sesuatu yang belum kamu mulai dengan hati. Lina mengangguk. Aku tahu, tapi hari ini, aku ingin menang bukan untuk dunia, tapi untuk diriku sendiri. Arka tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu muncul dengan lapang. Bukan karena harapan, tapi karena pengertian. Maka pergilah, dan biarkan mesin bicara. Lampu merah menyala di atas garis start. Jantung semua orang berdetak cepat. 16 mobil siap melesat. Deru mesin menyatu seperti gelombang petir yang mendesak. 3, 2, 1. Hijau. Mobil-mobil melesat. Lina memegang setir erat, tapi dengan tenang. Sejak tikungan pertama, ia sudah merasakan perbedaan. Kendali yang presisi, getaran yang minimal, tenaga mesin yang stabil tapi tidak memburu. Seolah mobil itu tahu apa yang ia butuhkan, bukan apa yang ia perintahkan. Sementara itu, di ruang kontrol, para teknisi terus menatap layar dengan mata tak berkedip. Setiap data menunjukkan efisiensi yang belum pernah tercapai. Bahkan saat masuk lap kelima, suhu mesin Lina tetap dalam batas ideal.
Padahal dua mobil di depan sudah mengalami overheating dan mulai melambat. Di tribun penonton, sorakan berubah menjadi gumaman penasaran. Siapa yang rancang mobil itu? Kenapa performanya stabil sekali? Itu bukan tuning biasa. Dan mereka semua akhirnya sadar, mobil nomor 17 bukan hanya bersaing. Ia sedang membangun jarak. Lap demi lap berlalu. Satu persatu mobil mulai tertinggal. Beberapa mulai kehilangan grip di tikungan tajam. Lainnya masuk pit untuk masalah teknis. Lina tetap melaju. Di dalam kokpit, peluh mengalir di pelipisnya. Tapi matanya fokus. Jantungnya berdetak cepat. Bukan karena takut, tapi karena perasaan yang ia belum pernah kenal. Rasa bersatu antara manusia dan mesin. Ia teringat ucapan Arka. Mesin hanya akan sempurna ketika ia merasa dihargai, bukan diperintah. Dan hari itu, Lina tidak memerintah. Ia mendengarkan. Ia menyatu. Lap terakhir. Mobil Lina di posisi pertama, terpaut 4 detik dari pesaing terdekat. Namun tekanan tidak berkurang. Justru semakin tinggi. Karena kini, bukan lawan yang ia hadapi, tapi dirinya sendiri. Pikirannya mengulang kejadian hari itu. Saat ia berkata dengan angkuh, "Kalau mobil ini juara, saya ikhlas jadi istrimu." Dulu, kalimat itu hanyalah pancingan ego. Tapi sekarang, ia takut itu jadi kenyataan. Bukan karena Arka tak pantas, tapi justru karena ia mulai merasa dirinya yang belum layak. Mobil meluncur masuk ke tikungan terakhir. Teriakan penonton menggema. Di ruang kontrol, beberapa orang sudah berdiri dari kursi. Di layar televisi, komentator berseru, "Mobil 17 mendekati garis finish. Ini akan jadi kemenangan bersejarah." Dan dalam sepersekian detik, garis putih itu dilalui. Sirine berbunyi. Kembang api meledak di langit. Tribun menggila. Semua berdiri. Lina Kohlman juara. Tapi bukan perayaan yang jadi pusat perhatian. Bukan selebrasi yang jadi pembicaraan. Melainkan adegan sesudahnya. Lina tidak keluar dari mobilnya segera. Ia duduk lama. Tangannya memegang setir. Nafasnya berat. Matanya mulai basah. Di luar, Arka berdiri dengan tangan di belakang punggung. Ia tidak melompat. Tidak tersenyum lebar. Ia hanya menatap mobil itu. Seperti menatap seseorang yang baru saja menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika akhirnya Lina keluar, helmnya masih menutupi wajah. Ia berjalan pelan ke arah Arka. Kamera mengikuti. Penonton bersorak. Tapi saat berhadapan, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya membuka helmnya perlahan dan menangis. "Aku menang," katanya pelan. Arka mengangguk. "Ya." Lina menatapnya. Matanya merah. "Tapi kenapa rasanya seperti aku kalah?" Arka menghela napas. "Karena hari ini, kamu bertemu dengan dirimu yang belum pernah kamu kenal. Dan itu bukan kekalahan, Lina. Itu awal kemenangan yang sesungguhnya." Tepuk tangan bergema. Tapi di antara mereka, hanya sunyi yang berbicara. Di belakang layar, kru mulai menyiapkan podium. Bendera akan dikibarkan. Lagu nasional akan dimainkan. Tapi semua mata tetap pada dua sosok itu. Pria sederhana dengan tangan yang penuh oli, dan wanita juara yang sedang menatapnya bukan dengan gengsi, tapi dengan rasa yang baru tumbuh dan belum ia mengerti sepenuhnya. Dan di dalam hati Arka, doa bergetar tanpa suara. "Jika memang ini jalanku, kuatkan aku untuk tidak takabur. Tapi jika ini hanya persimpangan, jangan biarkan aku tersesat di pujian." Langit Munich hari itu biru, bersih, tak ada awan. Tapi di hati Lina, segalanya masih mendung. Walau kemenangan telah dirayakan dengan segala kemegahan, podium ditapaki dengan bendera negaranya berkibar, dan medali menggantung di lehernya. Satu bagian dalam dirinya justru terasa kosong. Lina menatap dirinya di cermin kamar hotel, mengenakan gaun sederhana yang disiapkan untuk acara makan malam penghormatan. Namun sorot matanya lelah. Bibirnya yang biasanya tegas kini sedikit gemetar. Ia tak bisa berhenti mengingat detik-detik setelah kemenangan itu. Bukan sorakan penonton, bukan pelukan dari manajer,
Tapi tatapan Arka yang hanya diam, tanpa ekspresi, tanpa pelukan selamat, tanpa satu kata pun tentang pernikahan. Kenapa dia tidak menyebutnya? Padahal aku sudah bersiap. Bahkan aku menunggu. Batinnya. Acara malam itu berjalan mewah. Para tokoh dunia otomotif hadir. Segelas demi segelas sampanye dibawa pramusaji. Musik klasik mengalun. Lina berdiri di tengah ruangan, dikelilingi orang-orang penting. Tapi tak satu pun membuat jantungnya berdetak. Hanya satu orang yang ia cari dengan gelisah. Dan Arka muncul. Tanpa jas, tanpa dasi. Hanya kemeja bersih dan celana abu-abu yang tampak kontras dengan semua tamu. Begitu mereka saling menatap, ruangan seakan menghilang. Suara tawa lenyap. Dan dunia kembali hanya milik dua orang itu. Lina mendekat. Tak ada sapaan. Tak ada basa-basi. Kita perlu bicara, katanya datar. Tapi sorot matanya menahan emosi yang nyaris tumpah. Arka mengangguk. Mereka keluar dari aula, menyusuri lorong yang sepi. Hanya langkah kaki mereka dan detak yang tidak seirama di dada masing-masing. Begitu sampai di taman belakang hotel, Lina menatapnya dalam. Kamu ingat taruhan itu? Arka tak langsung menjawab. Ia menatap langit yang malam itu penuh bintang. Aku ingat. Katanya akhirnya. Lina menarik napas. Aku menang. Mobil itu juara. Dan kamu diam saja. Arka menoleh. Matanya tenang, tapi di baliknya ada sesuatu yang bergolak. Sebuah keputusan yang sudah dipikirkan dalam keheningan yang panjang. Lina, ucapnya lembut. Aku tidak pernah menganggap ucapanmu sebagai permainan. Tapi aku juga tidak pernah menginginkan pernikahan yang tumbuh dari taruhan. Suasana mendadak beku. Angin berembus pelan, menusuk hingga ke tulang. Jadi kamu menolak? Suara Lina nyaris bergetar. Arka menunduk. Aku menghargai kamu. Tapi pernikahan bukan soal membalas keberhasilan. Dan aku tak ingin kamu mengikat dirimu hanya karena ingin menepati janji yang seharusnya tidak pernah diucapkan. Lina menahan air mata. Ia merasa ditampar oleh kebenaran yang terlalu tulus. Kamu pikir aku hanya ingin menebus kesombonganku? Kamu salah, Arka. Aku ingin lebih dari itu. Aku ingin mengenal kamu. Aku ingin ada dalam dunia kamu. Bukan karena taruhan. Tapi karena aku tak bisa lagi berpaling. Arka menghela napas panjang. Ia mendekat, lalu berkata, Lina, aku ini serpihan dari masa lalu yang pernah dipermalukan oleh dunia yang sama yang memujamu hari ini. Aku belum selesai dengan luka-lukaku. Dan kamu pantas mendapatkan seseorang yang datang tanpa membawa beban seperti aku. Lina menatapnya. Air mata jatuh perlahan. Apa kamu takut padaku? Atau pada perasaanmu sendiri? Arka menatap langsung ke matanya. Aku takut mengecewakanmu. Aku takut mencintai dengan hati yang belum selesai berdamai dengan masa lalu. Suara air mancur kecil di taman mengisi keheningan yang menyakitkan itu. Lina menggigit bibirnya, menahan gemuruh dalam dada. Aku tidak butuh cinta yang sempurna. Arka, aku hanya ingin cinta yang jujur. Dan kamu terlalu jujur untuk pura-pura tidak merasakan ini juga. Tapi Arka tetap diam. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata, mungkin ini saatnya kamu tahu, aku pernah bertunangan. Lina terkejut. Dia perempuan baik. Kami sama-sama bermimpi membangun kendaraan masa depan. Tapi saat aku dijatuhkan oleh rekan-rekanku, dia pergi. Tidak karena tak cinta, tapi karena dia takut ikut runtuh. Dan sejak itu, aku belajar bahwa membangun kepercayaan lebih rumit dari membangun mesin. Karena jika satu kabel saja putus, semuanya bisa terbakar. Suara Arka serak. Matanya mulai memerah. Jadi aku tidak bisa berjanji. Tidak hari ini. Lina menutup matanya, lalu mengangguk kecil. Kalau begitu, biar aku yang menunggu. Bukan karena taruhan, tapi karena hatiku memilih menunggu kamu. Arka menatapnya. Lama, tapi tak menjawab. Malam itu, seluruh media menulis kemenangan Lina.
Tapi tak ada satupun yang menulis bahwa sang juara justru merasa ditolak bukan oleh kekalahan, tapi oleh kebenaran yang terlalu jernih untuk dilawan. Dan Arka, di kamarnya yang sepi, sujud dalam diam. Bukan memohon dicintai, bukan meminta jawaban, tapi berbisik pelan dalam hati. Ya Rab, jika cinta ini ujian, jangan biarkan aku jatuh karena keraguan. Tapi jika ia petunjuk, tunjukkan aku jalan yang tidak menyakiti siapapun di dalamnya. Pagi itu, Lina duduk di tepi jendela hotel, memandangi embun yang mulai menguap dari kaca. Jemarinya memegang cangkir teh hangat, tapi ia bahkan tak merasakan suhu di tangannya. Kemenangan yang diraih kemarin kini terasa seperti bayangan jauh. Tak membekas, tak memberi damai. Yang tinggal hanya tanya yang tak kunjung reda. Siapa sebenarnya Arka Prasetya? Ia tahu nama itu. Ia mengenal wajahnya. Tapi setiap kali menatap pria itu, ia merasa sedang berbicara dengan bagian yang hanya tampak permukaan. Selebihnya tenggelam dalam kedalaman yang belum ia jamah. Dan sejak Arka menolak pernikahan itu, bukan karena benci, tapi karena luka. Lina tahu satu hal. Jawabannya tidak akan ia temukan di lintasan balap. Sore itu juga, Lina memutuskan untuk pergi. Tidak ke arena, bukan ke tempat latihan, bukan ke ruang briefing tim, tapi ke bandara. Satu-satunya petunjuk yang ia pegang hanyalah catatan kecil yang pernah ia lihat sekelebat di tangan Arka. Tertulis nama sebuah desa di pinggiran Jawa Tengah, Indonesia. Nama yang asing baginya, tapi tertanam kuat, Desa Lempong Wetan. Perjalanan dari Jerman ke Indonesia tak singkat. Tubuh Lina letih, tapi hatinya justru terjaga lebih dari sebelumnya. Saat pesawat mendarat dan mobil travel mengantarnya masuk ke jalanan sempit desa, ia melihat sesuatu yang tak pernah ada dalam kehidupannya selama ini. Ketenangan yang tak bersumber dari kecepatan, tapi dari keikhlasan. Anak-anak berlari tanpa alas kaki. Petani memikul hasil panen dengan senyum sederhana. Di sudut balai desa, terdengar suara mengaji. Dunia yang bergerak perlahan, tapi menyentuh hati yang kosong. Setibanya di rumah yang ditunjuk oleh warga sebagai kediaman keluarga Arka, ia disambut oleh seorang wanita parubaya yang mengenakan kerudung coklat. Wajahnya bersih, senyumnya tenang. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Marni, ibu kos Arka saat dulu ia pulang ke desa. Arka? Sudah lama tidak pulang. Nak, tapi kalau kamu kesini karena ingin tahu siapa dia, ayo masuk. Saya bisa cerita. Lina duduk di ruang tamu rumah kayu itu. Suasana hangat, dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto hitam putih, dan ada satu meja kecil penuh buku teknik berdebu. Dia dulu anak yang pendiam, tapi pikirannya jalan terus. Kalau orang lain main bola, dia ngoprek kipas angin. Kalau yang lain ngelamar kerja, dia ke bengkel buat bantu tukang tua. Katanya, kalau belum bisa benerin yang kecil, jangan mimpi megang yang besar. Bu Marni tertawa kecil, tapi ada genangan di matanya. Waktu dia keterima beasiswa ke Eropa, satu desa bangga. Dia bilang mau bikin kendaraan yang bisa bantu rakyat kecil. Biar petani gak harus dorong gerobak lagi. Biar ibu-ibu di pasar gak ngos-ngosan naik sepeda tua. Lina terdiam. Hatinya mencelos. Tapi dunia itu keras. Nak, lanjut Bu Marni. Waktu dia nemuin sistem baru, yang katanya bisa bikin mesin lebih irit dan lebih tahan lama, dia malah disingkirkan. Teman-teman yang dia percaya menuduh dia mencuri data. Semua hasil kerja kerasnya diambil, dipatenkan atas nama orang lain. Dia dituduh curang, dicoret dari semua proyek, dan tahu apa yang paling nyakitin. Bu Marni menatap langsung ke mata Lina. Tunangan yang selama ini dia jaga pergi tanpa pamit, karena takut namanya ikut tercemar. Air mata Lina jatuh perlahan. Sejak itu, dia gak pernah balik ke laboratorium. Dia cuma bilang ke saya, Bu, saya mau hidup dengan tenang. Biar dunia gak kenal saya. Asal mesin yang saya buat bisa bantu orang lain, itu cukup. Malamnya, Lina tidur di rumah Bu Marni. Di kamar yang dulunya ditempati Arka. Masih ada buku catatan di sana. Masih ada peta-peta kecil tentang sistem pendingin mesin, konsep energi angin untuk kendaraan pedesaan,
dan coretan tangan yang penuh semangat. Ia menyentuh satu lembar kertas yang berisi tulisan Arka. Teknologi tak boleh sombong. Karena mesin paling sempurna pun tetap akan hancur kalau manusia di baliknya kehilangan hati. Keesokan harinya, Lina berjalan ke sawah di belakang rumah. Ia ingin sendiri. Tapi di kejauhan, ia melihat seseorang duduk di bawah pohon rindang, menghadap langit pagi. Arka. Mereka berdua sama-sama terdiam. Jarak beberapa meter. Tapi rasanya tidak sejauh kemarin. Aku tahu kamu akan datang, kata Arka pelan, tanpa menoleh. Kenapa kamu gak pernah bilang semua ini? Suara Lina serak, tertekan. Karena luka itu bukan untuk diumbar. Aku tak ingin orang menaruh simpati. Aku hanya ingin tetap bisa bekerja, tanpa bayang-bayang masa lalu. Lina berjalan mendekat. Aku ingin tahu semuanya bukan karena kasihan, Arka, tapi karena aku ingin jadi bagian dari hidupmu. Bukan hanya ketika kamu mengajariku tentang mesin, tapi juga saat kamu dia menanggung luka yang bahkan tidak kamu bagi. Arka menatapnya. Lina, aku ini rusak. Lina menggeleng. Air matanya jatuh. Mesin yang rusak bisa diperbaiki, kan? Bukankah kamu sendiri yang bilang itu? Ada keheningan panjang di antara mereka. Angin berembus membawa aroma tanah basah. Dan di dalam dada Arka, untuk pertama kalinya, sesuatu mulai pecah. Bukan karena kelemahan, tapi karena pintu yang selama ini ia kunci rapat. Akhirnya diketuk oleh seseorang yang tidak takut melihat isi di dalamnya. Dan pintu itu mulai terbuka perlahan. Beberapa hari setelah percakapan mereka di bawah pohon, kabar tentang kepulangan Lina ke Indonesia mulai menyebar di berbagai forum otomotif internasional. Tak lama setelah itu, sebuah artikel investigasi berjudul The Missing Engineer, The Untold Story Behind the Revolutionary Cooling System, diterbitkan oleh seorang jurnalis teknologi independen asal Swedia, Hans Leifsen. Artikel itu menampilkan foto seorang pria muda bertubuh kurus dengan jaket laboratorium berwarna putih, berdiri di depan papan tulis penuh rumus. Nama di bawah foto itu, Arkadi Prasetyo Wijanarko. Sebuah nama yang nyaris terkubur selama bertahun-tahun. Bagi mereka yang pernah membaca jurnal ilmiah otomotif sekitar 6 tahun lalu, nama itu pernah muncul dalam makalah revolusioner yang membahas Dynamic Airflow-Based Cooling System, sistem pendingin kendaraan dengan prinsip penyesuaian suhu otomatis berdasarkan tekanan atmosfer. Sistem ini digadang-gadang sebagai solusi kendaraan masa depan yang ramah lingkungan dan hemat energi. Namun setelah publikasi itu, penulisnya hilang tanpa jejak. Reputasi jurnalnya digugat, dibilang hasil plagiarisme, dan namanya dicoret dari dunia akademik internasional. Sejak saat itu, semua hasil penelitiannya diambil alih oleh perusahaan yang menuduhnya, dan teknologinya dijual ke industri otomotif besar di Eropa. Yang dunia tak pernah tahu adalah, Arkadi Prasetyo Wijanarko dan Arka Prasetya adalah orang yang sama. Lina menatap layar ponselnya dengan jantung yang tak karuan. Ia duduk di beranda rumah Bu Marni, ditemani cahaya lampu minyak dan secangkir teh hangat yang kini dingin tak tersentuh. Saat ia menunjukkan artikel itu pada Arka malam itu juga, pria itu hanya menatap sebentar, lalu menutupnya pelan. Aku sudah tahu itu akan muncul lagi suatu hari, katanya tenang. Lina menatapnya. Mata merah karena tak tidur. Kenapa kamu tak pernah membersihkan namamu? Kenapa kamu membiarkan dunia mengira kamu penipu? Arka menjawab dengan suara pelan, namun tajam. Karena membersihkan nama di dunia yang memilih melupakan kebenaran bukan hanya sulit, tapi kadang tak layak diperjuangkan jika harus kehilangan diriku sendiri. Ia memandang jauh ke sawah yang gelap, hanya diterangi bulan. Dulu, aku berjuang demi pengakuan. Aku pikir, semakin tinggi aku berdiri di atas panggung, semakin kuat aku dikenal, semakin besar pengaruh yang bisa kuberikan. Tapi ternyata, ketika pengakuan itu datang, orang yang paling aku percaya justru menusuk dari belakang. Ilmuku dicuri, karierku dihancurkan, dan yang lebih parah tunanganku waktu itu ikut meninggalkanku, karena tak mau ikut tenggelam. Nada suaranya retak. Semenjak itu aku berhenti. Bukan karena kalah, tapi karena aku tak ingin berjuang di medan perang yang penuh dengan kebisingan, tapi tak ada hati.
Lina menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Tapi sekarang dunia tahu. Artikel itu menyebar cepat. Banyak yang akhirnya bicara. Para akademisi yang dulu diam. Satu persatu mulai buka suara. Mereka bilang kamu dikorbankan. Mereka mengakui sistemmu. Nama kamu mulai dibersihkan. Arka. Arka menoleh. Lalu menurutmu, aku harus senang. Lina terdiam. Kalau semua ini datang hanya karena kamu menang balapan, hanya karena aku disebut sebagai mekanik jenius yang bikin mobil juara, maka mereka tidak benar-benar ingin kebenaran. Mereka hanya ingin bagian dari kemewahan yang sedang bersinar. Dan aku, bukan orang yang bisa hidup untuk menyenangkan orang yang datang terlambat ketika badai sudah reda. Kalimat itu menusuk hati Lina. Tapi ia tahu Arka benar. Dunia kadang baru mengakui ketika tak ada risiko lagi. Ketika luka sudah kering, mereka datang membawa plester, seolah merekalah penyembuhnya. Namun kali ini, sesuatu berbeda. Sebab setelah artikel itu, datang pula surat resmi dari lembaga otomotif dunia, menyatakan bahwa nama Arka akan dikembalikan sebagai pemilik asli sistem pendingin dinamis yang kini digunakan di banyak mobil listrik. Tak berhenti di situ. Universitas Teknik Swedia tempat ia dulu meneliti, yang pernah mencabut gelarnya, mengirimkan undangan terbuka. Kami ingin Anda kembali, tidak sebagai mahasiswa atau dosen, tapi sebagai direktur riset utama. Lina membacanya lebih dulu. Ia gemetar. Ini bukan sekadar pengakuan. Ini pemulihan martabat. Tapi ketika ia memberikannya pada Arka, pria itu hanya membacanya sekilas, lalu melipatnya dan mengembalikannya padanya. Aku tidak butuh panggung, ujarnya tenang. Jika aku kembali, maka bukan karena mereka memanggilku, tapi karena aku yakin tempat itu benar-benar bisa menghasilkan kebaikan. Bukan hanya memproduksi nama. Lina tak bisa berkata-kata. Ia menatap pria di depannya, yang pernah dituduh, dibuang, dilupakan tapi kini tetap bisa bicara tanpa amarah, tanpa dendam, dan dengan hati yang tetap utuh meski retak. Lalu kalau semua ini bukan untuk balas dendam, kamu akan melakukan apa, Arka? Arka tersenyum tipis. Aku akan membangun ulang apa yang dulu ingin kubangun. Sistem transportasi murah, tahan lama, dan ramah lingkungan. Tapi bukan untuk industri, bukan untuk pabrik besar. Untuk desa-desa, untuk rakyat kecil, untuk orang-orang yang tak pernah tahu cara membuat mesin, tapi setiap hari bergantung padanya untuk hidup. Ia memandang Lina. Tatapannya hangat, dalam, dan jujur. Kamu bisa ikut, tapi aku tak bisa janjikan lampu sorot. Hanya perjalanan sunyi, yang panjang tapi insya Allah, penuh arti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia mengenal Arka, Lina tersenyum bukan karena menang, tapi karena akhirnya, ia menemukan seseorang yang tahu kemana arah hidupnya, dan berani menempuhnya meski sendiri. Setahun berlalu sejak malam tenang itu di desa Lempong Wetan. Banyak hal berubah, namun banyak pula yang tetap. Dunia terus berputar dengan kecepatan gila. Teknologi tumbuh, berita hilang ditelan berita baru, dan panggung sorot berganti bintang. Tapi di satu sudut dunia yang jauh dari hingar-bingar kota besar, di antara hamparan sawah dan bukit, sebuah bengkel sederhana berdiri dengan papan kayu bertuliskan, Arka Teknik Mesin Baik untuk Kehidupan yang Tenang. Bengkel itu kecil, tak punya sistem reservasi online, tapi antrean selalu ada. Petani, nelayan, guru, bahkan tukang ojek dari desa sebelah, semua datang. Bukan hanya untuk memperbaiki kendaraan, tapi karena di sana mereka disambut tanpa ditanya, mau bayar berapa, melainkan, kamu pakai buat apa? Kita bantu supaya awet. Dan di belakang semua itu, berdirilah Arka. Wajahnya sama, senyumnya masih tenang. Tapi ada satu hal yang berbeda. Matanya kini tidak lagi menatap dunia dengan rasa takut. Ia telah berdamai dengan masa lalu. Ia tidak membakar dendam, tidak pula menjilat luka. Ia membangun. Pelan. Satu baut, satu mur, satu sistem sederhana yang membantu hidup orang lain lebih mudah. Lina? Ia tak kembali ke sirkuit. Ia memilih menetap. Awalnya, hanya untuk beberapa minggu.
Tapi minggu menjadi bulan. Bulan menjadi tahun. Ia tidak pernah bilang ingin tinggal. Tapi juga tak pernah pergi. Karena hatinya, diam-diam, sudah menemukan tempat untuk pulang. Ia membuka kelas teknik untuk anak-anak desa. Mengajarkan dasar aerodinamika dengan kertas dan kipas bambu. Ia membimbing para remaja putri memperbaiki sepeda mereka sendiri. Dari pembalap internasional, kini jadi guru kecil di desa kecil. Dan entah bagaimana, itu membuatnya merasa jauh lebih besar. Suatu hari, undangan dari Tokyo datang. Konferensi Otomotif Dunia. Nama Arka kembali disebut sebagai tokoh yang menginspirasi generasi baru dalam bidang rekayasa mesin ramah lingkungan. Mereka memintanya hadir sebagai pembicara utama. Bukan atas dasar sensasi, tapi karena kontribusinya yang diam-diam mengubah pendekatan banyak pabrikan besar terhadap desain sistem pendingin. Awalnya Arka menolak, tapi Lina yang meyakinkannya. Bukan untuk mereka, katanya, tapi untuk orang-orang yang sedang belajar diam-diam. Seperti kamu dulu. Dan akhirnya, Arka pergi. Lina ikut. Mereka tiba di Tokyo dalam balutan sederhana, seperti biasa. Tapi kali ini, sambutannya tidak sederhana. Semua berdiri saat nama Arka disebut. Sorot lampu, kamera, tepuk tangan, semua untuknya. Tapi ia tetap bicara dengan suara tenang, tidak tergesa, dan tanpa mengangkat dadanya lebih tinggi dari semestinya. Di akhir acara, saat semua mengira pidato itu selesai, Lina maju ke atas panggung. Tak ada yang menyangka. Bahkan Arka terkejut. Ia membawa satu kotak kecil di tangannya. Ia berdiri di depan ribuan orang, lalu menatap Arka dengan mata yang tak lagi memendam tanya, tapi membawa jawabannya sendiri. Dulu, katanya dalam bahasa Inggris yang tegas, aku pernah berkata, kalau mobil ini juara, aku ikhlas jadi istrimu. Penonton tertawa pelan. Arka memejamkan mata sejenak, menahan haru yang mulai naik ke tenggorokan. Tapi kamu menolaknya. Bukan karena benci, tapi karena kamu tahu, cinta tak layak datang dari taruhan. Dan kamu benar. Lina membuka kotak itu. Sebuah cincin sederhana, bukan berlian, bukan permata. Tapi ada ukiran kecil di dalamnya. Untuk yang memperbaiki tanpa menghakimi. Aku datang ke sini hari ini. Untuk membalikan semua itu. Bukan karena kamu juara, bukan karena dunia mencarimu. Tapi karena aku ingin jadi rumah untuk langkah-langkah sunyi kamu yang selama ini berjalan sendiri. Tangannya sedikit gemetar saat mengulurkan cincin itu. Arka Prasetya, maukah kamu menikah denganku? Hening sejenak. Sangat sunyi. Bahkan kamera pun tak berani mengklik. Semua menahan napas. Arka menatapnya. Mata itu berkaca. Tapi bibirnya tersenyum. Aku tidak akan menolaknya kali ini. Dan seluruh ruangan meledak dalam tepuk tangan dan tangis. Tapi mereka berdua hanya saling menatap. Tanpa pelukan heboh. Tanpa drama. Hanya genggaman tangan yang erat dan pandangan yang utuh. Di dalam dada Arka, hanya satu doa yang ia bisikan. Lirih, penuh syukur. Ya Rab, jika ini karunia, kuatkan aku untuk menjaganya. Jika ini titipan, ajarkan aku untuk merawatnya. Jangan biarkan aku menjadi alasan seseorang jauh darimu, tapi jadikan aku sebab seseorang semakin dekat padamu. Dan begitulah, kisah seorang mekanik dari desa kecil di Indonesia, yang sempat hilang, sempat dianggap mati dalam dunia yang kejam, akhirnya bangkit bukan karena kekuatan, tapi karena ketulusan. Dan seorang pembalap wanita dari Jerman, yang semula mencari kemenangan, akhirnya menemukan arah. Bukan di podium, bukan di sirkuit, tapi di sebuah bengkel kecil, yang pintunya selalu terbuka untuk siapapun yang datang. Bukan untuk menunjukkan siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling tulus ingin diperbaiki.